Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 2008 sangat terkait erat dengan kondisi perekonomian Amerika yang memburuk, di mana krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat telah berkembang menjadi masalah yang serius, dan goncangan yang terjadi pada negara adik kuasa tersebut dipastikan telah memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Gejolak perekonomian di Amerika Serikat telah memengaruhi stabilitas ekonomi global di beberapa kawasan. Krisis finansial mulai muncul dengan tanda-tanda pada Agustus 2007, di mana BNP Paribas membekukan pendanaannya karena kondisi BNP Paribas mengindikasikan mereka tidak memiliki cara untuk menilai aset-aset mereka yang kompleks, atau yang dikenal sebagai collateralized debt obligation. Setelah itu, satu persatu institusi finansial atau perbankan yang punya exposure subprime mortgage terungkap mengalami kesulitan finansial. Puncaknya, pada 15 September 2008, Lehman Brothers mendaftarkan kebangkrutannya, menyusul kegagalan di pasar subprime mortgage. Kebangkrutan merupakan opsi terakhir setelah Bank of America dan Barclays menarik diri dari negosiasi untuk mengambil alih salah satu bank investasi tertua di Amerika Serikat tersebut. Lehman diketahui sudah mengalami kerugian hingga 60 miliar dolar Amerika Serikat akibat exposure di bawah subprime mortgage. Pasar finansial dunia langsung dilanda kepanikan, di mana indeks Dow Jones ditutup merosot dan merupakan penurunan terburuk. Kemudian S&P dan Nasdaq juga anjlok. Harga minyak pun ikut terdampak dan turun, sementara emas by safe haven langsung melonjak. Menyusul Lehman, dua bank investasi lainnya yakni Bear Stearns dan Merrill Lynch harus diambil alih oleh bank lain. Sementara Morgan Stanley dan Goldman Sachs beralih dari bank investasi menjadi bank komersial. Krisis subprime mortgage terjadi akibat pecahnya gelembung industri properti yang terjadi di Amerika Serikat, di mana banyak lembaga keuangan tidak selektif memberikan kredit properti di Amerika Serikat kepada masyarakat yang sebenarnya tidak layak memperoleh kredit, yaitu nasabah yang memiliki profil resiko tinggi atau dikenal dengan subprime mortgage. Debitur-debitur ini umumnya tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit prime mortgage karena tingginya resiko yang dilihat dari penghasilan, sejarah kredit, dan kelengkapan dokumen. Namun, debitur subprime mortgage umumnya dikenakan biaya administrasi dan bunga yang lebih tinggi dibandingkan debitur prime mortgage, sehingga bank tergiur akan mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi. Kredit subprime mortgage juga gencar diberikan dengan keyakinan bahwa harga properti akan terus meningkat, sehingga nilai agunan semakin bertambah. Kemudian, ketika suku bunga The Fed dinaikkan dari kisaran 1-2% menjadi 5% pada 2007, gagal bayar mulai terjadi karena cicilan yang harus dibayar para peminjam mengalami kenaikan. Ditambah lagi, nilai agunan semakin turun akibat jatuhnya harga properti. Gagal bayar nasabah subprime mortgage ini menimbulkan efek domino yang mengarah pada kebangkrutan beberapa lembaga keuangan di Amerika Serikat. Institusi finansial dan perbankan sebagai kreditur mulai mengalami kesulitan likuiditas. Hal itu menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kewajibannya atas surat utang yang sudah diterbitkan dengan underlying aset KPR tersebut. Dampak selanjutnya, para investor yang memegang surat utang hasil sekuritasi ikut mengalami kesulitan finansial. Hal itu menyebabkan para investor kesulitan untuk melakukan ekspansi usahanya. Pada akhirnya, hal itu merembet ke perekonomian sehingga menyebabkan kontraksi ekonomi di Amerika Serikat. Krisis subprime mortgage ini sangat cepat menyebar hingga lintas sektoral dan lintas negara. Ini dikarenakan para pemegang MBS tersebar luas ke berbagai belahan dunia. Satu persatu akhirnya mulai mengalami kesulitan dan harus mendapatkan talangan agar tidak kolaps. Krisis finansial 2008 merupakan krisis terburuk sejak depresi besar. Dampaknya ke Indonesia, kisruh di pasar finansial global akhirnya pun berimbas ke Indonesia.
dana-dana asing keluar dan menyebabkan jatuhnya nilai mata uang Indonesia dan indeks harga saham gabungan merosot tajam. BEI bahkan harus melakukan suspensi perdagangan pada tanggal 9 dan 10 Oktober 2008 untuk memberikan jeda kepada investor agar bisa berpikir rasional di tengah gejolak pasar keuangan. Karena IHSG mulai mendapatkan tekanan hingga puncaknya saat krisis Lehman Brothers terkuak, di mana IHSG terpangkas hingga setengahnya. Pasar obligasi negara juga mengalami tekanan. Senada dengan pasar saham, harga surat utang Indonesia juga anjlok tajam dengan imbal hasil atau yield melonjak tajam, dan sektor perbankan lagi-lagi menjadi titik paling rawan saat krisis menerjang. Krisis finansial membuat krisis likuiditas. Bank-bank BUMN cukup beruntung karena bisa mendapatkan injeksi dari pemerintah. Namun, tidak demikian dengan bank-bank swasta menengah dan kecil dengan likuiditas yang terbatas. Biasanya, bank-bank ini mengandalkan pinjaman di pasar uang antar bank, tapi dalam keadaan likuiditas ketat, mendapatkan pinjaman dari PUAB sangatlah sulit. Awalnya aliran dana asing akan digunakan untuk pembangunan ekonomi dan untuk menjalankan perusahaan-perusahaan kilang. Banyak perusahaan menjadi tidak berdaya, ada ujungnya negara kembalilah yang harus menanggung hutang perbankan dan perusahaan swasta. Untuk mengatasi dampak krisis ini nampaknya sudah dipikirkan oleh pakar ekonom negara ini. Pakar-pakar ekonomi dari Fakultas Ekonomi yang tergabung dalam organisasi Kagama atau Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada. 26 pakar ekonomi yang diketuai oleh ekonom terkemuka Profesor Dr. Syafri Sairin MA telah menghasilkan beberapa langkah rumusan untuk mengatasi dampak krisis global. Antara lain, yang pertama, melakukan penyesuaian APBN 2009 dengan prioritas untuk pembangunan infrastruktur dalam bentuk program padat karya, di samping melakukan penataan bagi sektor informal. Yang kedua, di bidang pertanian, diambil langkah untuk mengarahkan petani miskin dan penganggur untuk mendapatkan lahan produktif sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup, serta membatalkan rencana pemberlakuan pajak terhadap produk-produk pertanian. Yang ketiga, untuk bidang ekonomi makro diturunkan suku bunga dan melonggarkan likuiditas untuk menggerakkan sektor real, serta memberikan insentif pajak bagi industri yang mempunyai basis penyerapan tenaga kerja yang besar. Yang keempat, pemerintah disarankan secara serius mengelola resiko ekonomi dan fiskal di samping memberikan penguatan pada sektor UMKM dan kewirausahaan. Yang kelima, pemerintah harus lebih fokus pada pembangunan ekonomi domestik untuk lebih mandiri dan melakukan revitalisasi industri dengan prioritas pada sumber daya industri dan pembangunan infrastruktur. Sudah saatnya ekonomi Indonesia berbasis SDM dan SDA asli Indonesia diberi peluang lebih membangun fondasi perekonomian Indonesia berbasis usaha mikro yang terbukti lebih tahan terhadap goncangan serta dapat lebih memberdayakan tenaga kerja negara ini agar tingkat pengangguran semakin berkurang.